Guys, welcome back to channel Todopedia. Setelah di video-video sebelumnya kita udah bahas banyak topik yang cukup menarik ya. Mulai dari gimana caranya pakai AI untuk belajar saham. Kita juga udah ngebahas apa sih langkah-langkah praktis untuk mulai invest saham dari nol. Kita juga udah ngebahas gimana caranya gue itu bisa kurangin resiko dan juga perbesar profit investasi. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang saham-saham value stock sekaligus dividen stock yang terbaik untuk investasi di tahun 2026. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi nyari saham-saham yang valuasinya murah sekaligus dividennya gede dan bisa kasih kalian passive income, pastiin kalian tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa tahu saham-saham apa aja yang bisa teman-teman pertimbangin untuk masuk ke dalam portofolio kalian. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia ya. Di sini kalian bisa dapat produk-produk yang tentunya berguna buat investasi kalian, bisa ngebantu kalian untuk nambah ilmu, nambah insight terkait investasi saham. Ya, teman-teman bisa dapetin ini di link.id/todopedia atau teman-teman juga bisa dapetin itu di channel page Todopedia, kalian masuk ke tab store. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia di mana di sini teman-teman akan dapat banyak extra benefit. Ya, cara untuk join program membership Todopedia, teman-teman bisa langsung klik tombol join, tombol gabung yang ada di bagian bawah video. Nanti setelah teman-teman join, teman-teman udah gabung ya, semua benefitnya itu teman-teman bisa dapetin di playlist namanya itu konten khusus membership, playlist deep analysis, dan juga playlist artikel khusus member. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. So kita bakalan cari ya saham-saham value stock sekaligus dividen stock yang terbaik untuk kita investasiin di tahun 2026. Ya, jadi kita bakalan pakai screenernya Stockbit teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung aja masuk ke screenernya Stockbit. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam screener kosong. Kita akan buat screener baru untuk kita nyari ya saham-saham value stock sekaligus dividen stock. Oke? Kita klik create new ya. Ini namanya gua namain value and dividend stock screener. Oke. Nah, itu namanya. Deskripsinya gue kosongin aja. Stock universe-nya pakai IHSG ya, tapi kalau teman-teman pengen yang saham syariah, teman-teman bisa pakai JII atau ISSI. Nah, di video kali ini gue pakai IHSG. Jadi kita bakalan filter semua saham yang ada di Bursa Indonesia, gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke kriteria yang pertama, ya, kriteria yang pertama, kalau kita mencari saham value stock sekaligus dividen stock, tentu kriteria yang pertama dan yang utama itu adalah kita mau valuasinya murah. Ya, valuasi murah ini ya diukur dengan price to earnings itu di bawah 8 kali. Ya, PE di bawah 8 kali itu artinya secara valuasi dia cukup murah. Ya, nah kita langsung aja masukin teman-teman ya. Untuk kriteria pertama ya, kita ketik PE ratio. Ya, kita mau PE-nya itu di bawah 8 atau maksimal banget 8 ya. Jadi, kita pilih di sini ya, lebih kecil sama dengan kita ketik 8 di sini. Ya, PE ratio-nya kita mau di bawah 8 sampai maksimal banget itu 8 ya. Nah, itu kriteria pertama ya, kita mau yang valuasinya murah. Kriteria kedua, kita mau yang dividennya gede. Ya kan kita mencari saham value stock sekaligus dividen stock. Ya, jadi setelah kita masukkan kriteria valuasi, ya, berikutnya kita masukkan kriteria dividen yield. Nah, kita mau dividen yield dari saham yang nantinya akan jadi pilihan, itu kita mau dividen yieldnya minimal 8%. Jadi kita bisa dapat passive income yang gede dari saham-saham yang nanti jadi pilihan kita. Gitu ya. Jadi kita bukan cuma mau saham yang murah, tapi saham yang dividennya gede dan juga bisa kasih passive income buat kita investornya. Ya, kita klik add rule basic ratio, kita ketik di sini dividen yield. Dividen yield kita mau lebih gede daripada 8 ya. Nah, ini kita nggak usah kasih persen ya, dia udah ngebaca sendiri ini dividen yieldnya 8% gitu ya. Itu pertama dan kedua, kriteria pertama dan yang kedua. Oke, next kita masuk ke kriteria ketiga. Kita mau saham perusahaan dengan kemampuan profitabilitas yang bagus. Nah, itu dinilai dari return on equity minimal 10% ya. Jadi kita mau saham-saham perusahaan yang punya profitability yang bagus. Return on equity-nya minimal 10%, yang artinya si perusahaan itu mampu mencetak laba yang besar dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya.
Dan itu menandakan dia ini perusahaan yang efisien, dia juga perusahaan yang produktif, dan juga itu juga pertanda kalau si perusahaan itu adalah perusahaan yang punya economic moat yang kuat, gitu ya. Nah, kita langsung aja klik add rule, basic ratio, kita ketik return on equity. Ya, kita mau minimal 10%. Ya, jadi kita mau minimal banget 10%. Ya, jadi dari modal yang dia punya, ya, dia bisa cetak profit itu 10% dari modalnya. Ya, jadi kita mau perusahaan yang punya kemampuan profitability yang bagus. Nah, untuk yang berikutnya kita mau untuk pertumbuhan bisnis, kita mau dari segi revenue dan juga profit itu dalam beberapa tahun terakhir itu bisa bertumbuh. Yang artinya ini gambaran kalau dari beberapa tahun terakhir si perusahaan itu terbukti mampu numbuhin bisnisnya, baik dari segi penjualan maupun dari segi laba, ya. Nah, kita langsung aja klik add rule, basic ratio, terus kita ketik di sini revenue. Nah, terus kita cari di sini revenue dalam kurung growth 3 year. Ya, nah di sini kita mau minimal itu 5% per tahun. Ya, kita mau revenue-nya bertumbuh minimal 5% per tahun dari 3 tahun terakhir. Oke? Nah, berikutnya kita mau nggak cuma revenue tapi juga net profit. Net profitnya kita mau bertumbuh juga. Ya, minimal 5% per tahun dari 3 tahun terakhir. Nah, kita add rule basic ratio. Nah, terus kita ketik di sini net income growth 3 year. Ya. Nah, kita mau minimal 5% per tahun juga. Jadi baik revenue maupun net income itu pertumbuhannya minimal 5% per tahun dari 3 tahun terakhir. Ya, jadi kita udah masukin ya kriterianya ya, kriteria dasar untuk saham value stock dan dividend stock yang terbaik untuk investasi. Ya, kita mau dari segi PE ratio, valuasinya itu kita mau di bawah 8, yang artinya ini adalah saham perusahaan yang secara valuasi itu murah, ya. Dan ibaratnya tuh waktu untuk balik modal dari perusahaan ini tuh waktunya tuh lebih cepat balik modal dari si perusahaan ini, gitu ya. Itu PE ratio kita mau di bawah 8. Terus untuk dividend yield kita mau di atas 8, ya, minimal 8%, yang artinya si perusahaan ini bisa kasih kita passive income yang gede, yang mana itu memberikan kita alasan yang kuat untuk hold sahamnya untuk jangka panjang, karena ibaratnya kita tinggalin aja kita dapat passive income, gitu ya. Terus kita mau perusahaan yang return on equity-nya itu minimal 10%. Artinya dia bisa cetak 10% laba dari modal yang dia punya. Ya, dan untuk dua kriteria terakhir kita mau perusahaan yang bisa numbuhin penjualan sama labanya dari 3 tahun terakhir, gitu ya. Nah, kita langsung aja klik screen, teman-teman ya. Nah, di sini total kita nemu ada 6, teman-teman. Ya, ada 6 saham yang memenuhi kriteria kita. Ya, ada TPMA, ada SPTO, ada BNGA Bank Niaga, ada Temposcan, ya, ada Toto, dan juga ada MSTI Master System. Ya, jadi 6 saham ini adalah 6 saham value stock dan juga dividend stock yang bisa teman-teman pertimbangin untuk kalian buy and hold untuk jangka panjang. Ya, beberapa nama sebenarnya udah sering muncul ya di screeningnya Todopedia. Ya, kayak TPMA ini udah sering muncul, SPTO sering muncul, ya, BNGA. Nah, yang baru muncul atau jarang muncul itu adalah Temposcan, teman-teman. Dimana untuk Temposcan, ya, kalau kita screening saham-saham high dividend, Temposcan itu jarang masuk di screening gua. Ya, nah tapi Temposcan ini untuk kali ini dia masuk nih screening saham high dividend. Kenapa kayak gitu? Karena tahun kemarin ya dividen payout rasionya Temposcan itu diperbesar, teman-teman. Ya, jadi dividen yield-nya juga jadi makin gede. Jadi Temposcan ini yang tadinya dia nggak termasuk saham high dividend, sekarang tahun ini ya kalau misalnya payout rasionya itu sama dengan tahun lalu, artinya Temposcan ini dia sekarang udah termasuk saham high dividend, teman-teman. Ya, jadi ini adalah 6 saham yang value stock tapi juga high dividend. Ya, TPMA, SPTO, BNGA, Temposcan, Toto, dan juga MSTI. Ya, secara sektoral juga cukup lengkap, teman-teman ya. Ada sektor perkapalan, ya, ada manufaktur, SPTO sama Toto, ya. Dia memproduksi dan juga mendistribusi produk sanitasi, ya, itu kan masuknya sektor manufaktur ya. Jadi ada sektor perkapalan, ada sektor manufaktur, ada perbankan, BNGA, ya, ada Temposcan, farmasi, dan juga ada teknologi di MSTI. Jadi secara sektoral juga 6 saham ini bisa dibilang cukup terdiversifikasi, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngebangun nih portofolio value investing misalnya, kalian misalnya pemula nih ya,
kalian pengen ngebangun portofolio value investing. Nah, mungkin 6 saham ini bisa jadi starting point untuk kalian ngebangun portofolio pertama kalian. Gitu ya, apalagi 6 saham ini dia bagi dividen dengan yield yang gede ini ya. Ini yieldnya kalau kita average-kan ini mungkin sekitaran 9-10%. Ya, average dividen yield-nya ya, kalau misalnya kita beli TPMA, SPTO, BNGA, Temposcan, Toto, sama MSTI, kita beli dengan nominal yang sama semua, ya, nominal investasinya sama semua. Ini kalau kita average, ya, ini rata-ratanya di sekitaran 9-10% dividen yield. Gitu ya, jadi bisa dibilang teman-teman dapat passive income rutin itu 9% dari modal investasi kalian setiap tahun. Gitu ya, jadi dividen yield-nya gede, cocok buat teman-teman yang mau nyari passive income yang gede, dan ini juga cocok buat teman-teman yang mungkin baru mulai investasi dan kalian pengen pakai strategi value investing digabung sama dividen investing. Gitu ya. Nah, selebihnya teman-teman bisa analisa sendiri ya untuk 6 emiten ini, dan memang Todopedia sendiri juga udah beberapa kali ngebahas beberapa saham ya, kayak TPMA udah sering gue bahas, SPTO juga udah lumayan sering gue bahas. Untuk BNGA juga udah lumayan sering, MSTI apalagi lebih sering lagi, Toto juga sama, Temposcan juga beberapa kali gue bahas gitu ya. Jadi ini saham-saham yang bisa jadi starting point buat teman-teman yang mungkin masih bingung ya mau start dari mana untuk investasi. Teman-teman bisa mulai dari 6 saham ini sebagai starting point, dan kalau kita perhatiin ya, ini sebenarnya secara nominal investasi ya, harga sahamnya untuk 6 saham ini tuh juga termasuk terjangkau teman-teman ya. Harga saham per lotnya ya itu termasuk terjangkau. Jadi teman-teman yang budgetnya kecil, yang budgetnya mungkin nggak seberapa, atau teman-teman yang mungkin masih gaji UMR ya, income bersih kalian bulanannya itu masih ya mungkin masih receh, bisa dibilang begitu ya, teman-teman bisa pertimbangin 6 saham ini untuk kalian bangun portofolio pertama kalian gitu ya. Dan secara sektoral seperti yang tadi gue bilang ya, cukup terdiversifikasi. Ada sektor banking, ada sektor perkapalan, ya, ada sektor manufaktur, ya, dia memproduksi dan mendistribusi produk sanitasi ya, SPTO sama Toto. Terus ada sektor farmasi yang cukup defensif, ya, dan juga ada sektor teknologi yang prospek kedepannya ini menurut gua cukup bagus, gitu ya. Jadi cukup seimbang, gitu ya. Ada beberapa sektor di dalam satu portfolio. Oke teman-teman, kayak gitu ya. Jadi 6 saham ini harapannya bisa jadi pilihan kalian untuk kalian pertimbangin masuk ke dalam portofolio investasi jangka panjang kalian. Oke, so itu dia ya, saham-saham value stock sekaligus dividen stock yang terbaik untuk investasi di tahun 2026. Harapannya dari sini teman-teman udah tahu ya, saham-saham apa aja nih yang bisa kalian pertimbangin untuk masuk ke dalam portofolio kalian, terutama buat teman-teman yang pengen invest jangka panjang dan dapat passive income dari saham, ya. Nah, disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli saham-saham yang tadi udah gue sebut. Ya, saham-saham yang tadi masuk ke dalam kriteria kita, ya, itu memang bagus, tapi video ini bukan ajakan untuk jual beli saham-saham tersebut. Jadi keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.